Tuhan buka jalan saat tiada jalan. 14 Juni 2021, saat istri saya berulang tahun dan kami juga merayakan ulang tahun pernikahan. Pada saat yang sama saya harus ke rumah sakit untuk menjalani radiasi karena sel kanker paru kanan yang membesar dan mengakibatkan pembengkakan di leher dan wajah. Tapi pada saat itu saya harus menerima sebuah berita. Hasil tes cepat PCR saya positif. Rasanya tidak percaya dan tidak dapat menerima. Lalu dilakukan tes PCR dan harus menunggu hasil pada esok harinya. Dan ternyata hasilnya tetap positif. Bagaimana mungkin sementara menjalani sakit kanker stadium 4 dan terpapar COVID-19? Itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi kemudian saya harus menerima dan menjalani karena tidak ada tanda-tanda demam, batuk, dan sebagainya. Diputuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi beberapa hari kemudian nafas saya menjadi tidak bagus sehingga akhirnya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit Ukrida. Menurut dokter, perawatan COVID harus diutamakan dan setelah itu baru kemudian perawatan sel kanker. Selama menjalani proses perawatan COVID, maka bagian-bagian tubuh saya terus membengkak karena memang yang kankernya tidak diobati. 4 Juli saya diperbolehkan pulang setelah dinyatakan oleh tim dokter bahwa saya telah sehat dari COVID dan boleh pulang. Tapi saat pulang saya juga harus menerima kenyataan bahwa tubuh saya tetap membengkak karena sel kanker. Lalu kemudian karena isolasi 2 minggu lebih tidak boleh turun dari tempat tidur, saya pun tidak dapat berjalan. Kaki saya lemas dan harus menggunakan kursi roda. Di rumah pun saya harus menggunakan kursi roda dan mendapatkan bantuan dari istri, dari orang-orang di sekitar saya untuk berbagai kegiatan yang harus saya lakukan. Setelah pulang, kami mengupayakan untuk dapat melanjutkan proses pengobatan sel kanker lewat radiasi, tapi ternyata tidak dimungkinkan. Rumah sakit penuh dengan COVID dan ada berbagai hal yang kemudian membuat kami tidak bisa melanjutkan untuk pengobatan radiasi. Proses pembengkakan terus terjadi dan mata kanan saya mulai tertutup. Dilanjutkan kemudian dengan mata kiri saya juga tertutup. Jadi pada bulan Juli 2021 saya tidak dapat berjalan dan juga tidak dapat melihat. Saya merasa saya berada di titik terendah kehidupan saya sebagai seorang manusia. Semua mendapatkan bantuan untuk mandi, untuk makan, untuk buang air, semuanya dibantu. Dalam kondisi seperti itu, apa yang dapat saya lakukan? Saya hanya bisa berserah kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan, bahwa hidup saya adalah milik Tuhan dan Tuhan melakukan apa yang terbaik menurut pandangan Tuhan atas diri saya. Mazmur 121
tetap menjadi bagian yang saya serukan kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa lagi yang dapat menolong saya dalam kondisi seperti ini kalau bukan Tuhan? Dan pada saat saya merasa semua pintu tertutup, sudah akan berakhir sudah hidup saya. Tidak ada lagi yang diharapkan. Tuhan buka jalan. Lewat dokter, saya diberikan obat tablet kemo 8 butir untuk dimakan selama 8 hari. Kata dokter, kita coba ya, semoga berhasil. Dalam penyerahan kepada Tuhan, saya menjalani hari-hari saya. Apakah saya berharap akan melihat lagi? Saya percayakan kepada Tuhan. Apakah saya berharap saya akan berjalan lagi? Saya percayakan kepada Tuhan. Dan sungguh luar biasa, Tuhan bekerja dalam hidup saya. Perlahan-lahan mata kiri saya terbuka. Beberapa hari kemudian, mata kanan saya terbuka dan bengkak di wajah saya berkurang. Buat saya, itu adalah mujizat yang Tuhan berikan. Bisa kembali melihat. Setelah itu, saya juga mulai kembali belajar berjalan. Dan puji Tuhan, saya kembali bisa berjalan. Walaupun saat ini masih tertatih, tapi saya sudah bisa berjalan, tidak menggunakan alat bantu. Dan bagi saya, itu kembali adalah mujizat yang Tuhan berikan buat saya. Orang buta melihat, orang lumpuh kembali berjalan. Sungguh luar biasa yang dikerjakan Tuhan. Saat rasanya tidak ada lagi harapan, saat semua pintu tertutup dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, maka Tuhan bertindak dan Tuhan berkarya. Mazmur 121 tadi mengingatkan saya, Tuhan itu penjagamu. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap. Dia menjaga nyawamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu, saya belajar dan terus belajar untuk mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan, membuka mata saya, membuat kaki saya melangkah, maka ada maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur bisa menuturkan kesaksian kehidupan saya bagi saudara. Kiranya kesaksian hidup saya menjadi berkat bagi saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat